kerelawanan itu nggak semua orang punya. Iya, betul. Jadi tetap dijaga semangat kerelawanannya yang betul-betul. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya PMI Kabupaten Tangerang. Kirekat kisah relawan Kabupaten Tangerang. Nanti saya Teddy Agus Mulyana akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman relawan di Kabupaten Tangerang khususnya, dan nanti saya akan mewawancarai bintang tamu. Karena buat kita orang relawan kadang-kadang ceritanya biasa aja, tapi buat sebagian orang justru itu malah jadi nilai yang paling menarik. Di sini sekarang gue lagi sama Bang Agus, mantap Bang Agus. Gimana Bang keadaannya? Alhamdulillah. Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa Bang? PNS ya. Wow, PNS. Berarti banyak rutinitas yang padat banget. Insya Allah. Oh, insya Allah. Tapi aktif di apa? Di instansi apa? Sekarang di Dinas Ketenagakerjaan. Oh, Dinas Kota Ketenagakerjaan. Tangerang. Oh, Kota Tangerang. Kebetulan sekarang posisinya di perencana. Oh, berencana. Iya, subkoordinator. Oh, aduh, mantap banget nih. Ada rencana kegiatan apa ke depan? Ada nggak? Untuk apa dia? Untuk kegiatan abang di rumah, di apa namanya, di instansi? Di instansi. Oke, kalau di instansi ya rutinitas seorang perencana ya, melakukan perencanaan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan. Oh, gitu. Nah, itu. Kalau Teddy nanya, kenapa abang ada di sini kira-kira? Karena diundang. Iya. Oh iya, tadi lupa nanya, abang lahir di mana? Saya lahir Jakarta. Tahun, tanggal? Harus banget deh. Ntar ketahuan Tuhan. Enggak, abang masih kelihatan muda kok. 29 Juli 69. 69. Iya. Sekarang tadi umur berapa? Saya 98. Berarti 98. Agustus 24 nanti. Agustus 24. Berarti seusia anak saya. Oh iya. Cewek, cowok? Cewek. Alhamdulillah. Mantap Bang. Abang tuh tadi kita udah sempat ngobrol ya. Iya. Abang itu kan relawan sejak dini ceritanya. Iya nggak? Sejak dini. Iya. Bisa boleh dibilang seperti itu. Dulu itu ikut PMR. Sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Ya. Alasannya apa? Kalau tadi kan alasannya nih masuk PMR itu karena banyak ceweknya. Oke. Jadi rasa kepriaannya terdorong. Itu alasannya masuk PMR. Tapi kesini mindsetnya udah mulai berubah. Kalau abang sendiri gimana tuh Bang? Awal masuk PMR itu kelas 3 ketika seluruh siswa kelas 3 tidak boleh ikut kegiatan. Justru pada saat itu? Iya. Pada saat itu ada orientasi kepala merahan dari salah seorang relawan PMI Kabupaten Tangerang yang menjelaskan kegiatan PMR. Nah, dari situ mulai tertarik dan akhirnya memutuskan untuk ikut kegiatan PMR. Dari situ tuh? Dari situ sama wali kelas ya biasalah. Kena sedikit cuit-cuitan. Iya. Tapi kenapa abang nganggap PMR kalau zaman tadi ya? PMR itu kan berkonotasi eskulnya perempuan karena banyak perempuan. Tapi kalau tadi dengar dari beberapa orang pelaku dulu itu justru PMR itu laki banget. Iya. Gimana tuh Bang kalau dulu itu? Jadi memang mungkin ya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sebetulnya nggak seperti itu. Jadi motivasi saya untuk ikut PMR itu justru karena rasa keinginan untuk menolong orang. Oh, dimulai dari kalau situ. kita menolong orang, kan kita harus punya ilmunya. Iya betul. Ya kan? Ilmunya apa ya? Salah satunya waktu itu yang pertama kali dikenalkan adalah P3K. P3K. Iya, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekarang kan udah enggak gitu. Iya, jadi PP sekarang. Jadi PP saja kan, tidak lagi P3K. Nah, justru dari situ saya tertarik ya untuk ikut kegiatan PMR. Oh. Nah, ternyata kegiatan PMR itu nggak cuma P3K, ya kan? Tapi ada kegiatan yang lain, iya, ya betul. kan? Ada perawatan keluarga, PK. Kemudian ada dapur umum, iya betul. Ya kan? Ya pokoknya terkait dengan kebencanaan pada saat itu. Iya. Dan ada satu event yang jumbara. Ada satu event jumbara. Iya. Pernah abang ikut jumbara? Oh ikut. Pernah. Oh. Jumbara PMR waktu saya SMA. Di mana itu Bang? Di Rawabuntu. Waktu itu kelas 2 SMA. Nasional? Cabang. Oh cabang. Ya.
Abang dulu sekolah di ikut PMR SMP? SMP boleh disebut sih? Boleh. Kebanggaan dong buat sekolahnya. Oh, iya. Saya SMP Islamic Village. Oh, di sini. Di Karawaci. Kemudian SMA 2. Tangerang. Tangerang. Ya. Kuliah dan segala macam? Kuliah kebetulan S1 saya ambil di Universitas Terbuka karena pada saat itu benturannya adalah tidak bisa kuliah secara reguler. Jadi mau nggak mau saya harus kuliah di Universitas Terbuka. Iya, betul. Alhamdulillah bisa lulus karena susah banget dibanding reguler. Iya betul ya. S2 saya selesai di Unis. Oh di Unis, S2, alhamdulillah. Ya. Saya juga punya cita-cita nih S2, cuma belum lulus. Udah 10 semester. 10 semester bang, lumayan banget ini. Doain lah. Amin, barakallahu amin. Abang kan dari PMR. Ya. Terus tadi lahir 69, berarti ada perjalanan di mana abang ikut KSR? Ikut KSR. Oh iya, KSR abang di mana tuh? Dulu berarti masih Tangerang Kota, kabupaten. Iya. Saya ikut aktif di KSR itu sejak lulus SMA. 89 saya lulus SMA. Kemudian saya langsung bergabung dengan KSR. Pada saat itu belum melalui proses diklat ya. Oh, belum ada waktu itu. Belum ada. Saya bergabung dengan KSR itu karena mau ada kegiatan pancalomba tingkat Jawa Barat. Pancalomba itu apa itu? Kegiatan apa itu? 5 kegiatan lomba khusus untuk KSR di Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu masih Jawa Barat? Masih Jawa Barat. Jadi saya sempat ikut di 4 kegiatan lomba. Gimana tuh bang prosesnya tuh? Abang dari PMR terus masuk KSR gimana? Ya, jadi saya pikir ilmu saya di PMR itu masih belum cukup untuk bisa ya membantu orang lah ya, katakan gitu. Kemudian saya masuk ke KSR ya motivasi tadi yang melandasi bahwa saya itu harus bisa bermanfaat buat orang banyak. Maka saya lanjut aktif di KSR. Ya, aktif di KSR dimulai dari tadi karena ada lomba. Kemudian ikutlah kegiatan latihan. Kemudian karena kita udah di KSR, otomatis kita juga ada mendampingi adik-adik yang di PMR kan, melatih gitu ya. Seperti itu. Walaupun dulu belum jelas nih ya kan aturan kepelatihannya. Pokoknya kalau kita udah KSR boleh ngelatih. Oh ya gitu. Kan? Nggak ada tuh harus pelatih gitu. Harus spesialis dan segala macam. Belum ada itu ya. Belum ada. Tapi ya kita ikutlah berpartisipasi mendampingi adik-adik untuk belajar. Itu markas kabupaten. Di mana itu bang? Kalau dulu tahun berapa? Itu tahun 90-an lah ya. Tahun 90 lah ya. 90 itu markas PMI Kabupaten itu masih di alun-alun. Letak persisnya itu di belakang podium Ahmadiyani. Oh iya. Nah, sekarang itu dipakai gedung apa gitu ya. Nah, itu di situ awalnya. Tapi katanya markas itu pindah-pindah. Abang merasakan pindah-pindah itu enggak? Ngerasain. Oh, dari mana ke mana gitu? Ya, dari alun-alun, kemudian ke Jalan Siswa Dalam di depan Kali Sipon. Oh iya. Terus? Setelah itu pindah lagi ke Jalan Maijen Sutoyo, yang depan alun-alun. Iya. Nah, sampai di situ. Karena pada saat itu saya sudah aktif di PMI Kota. Oh gitu. Nah, pada saat itu udah aktif di PMI Kota. Tadi kan abang cerita kabupaten, ya. Terus pindah ke sini. Tapi kenapa tiba-tiba abang ada di kota ini? Apa gara-gara perpindahan provinsi akhirnya abang ke kota? Kota lebih keren gitu. Enggak maksudnya kan berarti abang merasakan perpindahan dari Kabupaten Tangerang lalu ada apa namanya bahasa halusnya pecahan kabupaten dan kota. Iya, pemisahan. Pemisahan itu. Abang merasakan itu. Itu situasi PMI itu waktu itu gimana? Iya, jadi gini. PMI itu kan ada di tingkat struktur itu dari tingkat pusat. Iya. Kemudian di provinsi tingkat daerah, kemudian di tingkat 2 kota dan kabupaten itu ada PMI. Nah, tahun 1993 itu kota Tangerang itu resmi menjadi kota otonomi ya, dari kota administratif, Kotip ya, menjadi kota madya. Oh iya. Nah, setelah menjadi kota madya, secara aturan itu harus sudah memiliki
PMI. Nah, cuma pada saat itu belum terjadi. Oh iya. Nah, pada saat itu saya masih relawan PMI Kabupaten. Status masih relawan ya? Status masih relawan PMI Kabupaten. Nah, kemudian pada 93 itu kalau tidak salah ada musyawarah cabang PMI Kabupaten untuk menentukan kepengurusan. Nah, kemudian ya ada amanah yang sampai ke saya waktu itu masih relawan KSR untuk duduk di pengurus PMI Kabupaten. Kalau nggak salah periodenya 93-97. Oh iya. Kalau nggak salah 93-97. Jamnya masih ada itu. Jamnya masih ada. Saya tadi jam sama saya tuan jam gitu. Iya. Jadi saya masuk di kepengurusan PMI Kabupaten dari unsur relawan dan itu kalau boleh dibilang itu adalah sebuah dobrakan baru, gebrakan baru di mana ada unsur relawan yang masih yang duduk menjadi pengurus PMI. Dan pada saat itu saya masih pengurus PMI termuda se-Jawa Barat karena dari relawan. Pengurus PMI termuda se-Jawa Barat. Ya, karena dari unsur relawan. Biasanya unsur pengurus PMI itu kan dari instansi, pejabat, eselon-eselon dan segala macam. Dan saya satu-satunya mungkin yang dari unsur relawan pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi ya kemudian perjalanan waktu karena sudah harus terbentuk PMI di Kota Tangerang. Nah, Muscab 97 akhirnya menghasilkan keputusan membentuk ada dua hasilnya, membentuk PMI Kota Tangerang dan kepengurusan PMI Kabupaten Tangerang. Kebetulan juga saya adalah salah seorang dari tim formatur. Relawan termuda jadi tim formatur, jadi pengurus. Gimana itu ceritanya, Bang? Ceritanya kenapa bisa abang yang akhirnya masuk jadi formatur, jadi pengurus itu? Apa teman-teman yang senior itu gimana gitu? Mendorong abang apa gimana? Iya. Saya didorong oleh teman-teman senior karena harus ada suara dari relawan yang menyuarakan ya kan. Karena pada saat itu belum ada relawan yang masuk ke dalam kepengurusan PMI. Belum ada. Makanya saya berterima kasih sama teman-teman senior yang mendorong saya untuk katakanlah belajar lebih banyak tentang organisasi Palang Merah, baik dari sisi strukturnya maupun dari sisi pembinaan terhadap relawan. Karena kalau di tatanan pengurus artinya ada kewajiban dari PMI yang harus dilaksanakan untuk melakukan pembinaan, ya kan, untuk melakukan aktivitas sosial. Iya betul. Seperti itu. Kalau tadi abang bilang ada senior nih, tadi tuh bingung ya bang, karena ada perpindahan dari pengurus kabupaten dan kota. Dulu itu, sekarang nih kita nih di Kabupaten Tangerang nih masih memilah-milih nih sejarah itu yang benar gimana bang? Ada angkatan 1 kah? Ada apa enggak sebenarnya angkatan itu? Secara kultur deh gitu. Itu diambilnya dari mana kalau menurut abang nih? Angkatan 1, angkatan 2 sampai seterusnya secara kultur. Saya masuk ke KSR itu tidak berdasarkan diklat. Enggak berdasarkan diklat. Berdasarkan diklat. Jadi kakak-kakak senior kita kakak-kakak senior kita itu aktif di PMI, ya terus ada KSR kan. Itu memang karena murni panggilan jiwa, panggilan hati betul. Ya kan. Nah, sebelumnya itu memang tidak ada penyebutan angkatan ya. Belum ada. Tidak ada penyebutan angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dan seterusnya. Iya, betul. Nah, kebetulan saya masuk jadi KSR pun itu prosesnya karena tadi ya kita dipersiapkan untuk lomba. Iya, betul. Ya kan? Nah, di 93 itu saya kan pengurus nih. Nah, ternyata setelah baca aturan, ternyata ada ini ya, ada aturan organisasinya bahwa untuk menjadi seorang relawan khususnya KSR karena nanti kita ketika bicara relawan itu ada TSR juga. Iya betul. Itu ada proses diklat. Iya. Nah, sebelumnya belum ada diklat itu? Sebelumnya belum. Belum. Jadi para senior kita itu memang
dengan inisiatif yang luar biasa. Saya sangat apresiasi dan sangat salut ya sama mereka ya. Ketika belum ada pola pembinaan, mereka harus sudah belajar bagaimana P3K, bagaimana dapur umum. Itu kan mungkin kalau sekarang kan jelas nih struktur kurikulumnya udah ada gitu kan. Kalau dulu mungkin kita keperluannya belajar ini, kita belajar, kita bedah bareng-bareng, mungkin seperti itu. Dari buku itu Bang? Apa kita ngobrol gitu ke senior yang lain? Apa dari buku aja? Kayaknya sih ya mereka otodidak sih. Wah, keren banget ya. Belum ada kurikulum dia udah belajar segala macam. Itu yang saya tahu ya, karena saya juga ngobrol sama senior. Nah kemudian ketika saya menjadi pengurus, saya coba bicarakan di tingkat pengurus bagaimana kelanjutan untuk pembinaan KSR ke depan. Karena sesuai dengan aturan kita harus melalui proses diklat. Oh iya betul. Nah maka pada saat itu disepakati dan disetujui oleh ketua untuk menyelenggarakan diklat KSR kabupaten ya. Oh masih kabupaten. Kalau dibilang berarti itu diklat pertama. Itu diklat pertamanya. Diklat pertama. Orang-orangnya masih ingat gak Bang? Salah satunya? Salah satunya ada Kak Yudi, kemudian ada Kasaman mungkin ya. Ada lagi ada lupa. Malah Kak Yudi sama Kak Salman itu ya. Yang diingat. Lumayan lah. Itu ada Kanjen. Oh Kanjen. Ada Agus GP, ada Kasandi itu. Baru keinget. Abang jadi penyelenggaranya waktu itu. Penyelenggara sekaligus peserta. Yeah. Tadi tuh kan kita sempat ngobrol ya. Ada angkatan Galunggung, ada angkatan Lombok. Itu gimana itu Bang? Ya itu tadi bahwa mereka aktif di PMI itu ketika ada bencana, ya kan, dan mungkin ya kalau penyebutan angkatan itu mungkin karena histori aja sih. Oh iya. Karena histori atau karena event yang ada pada saat itu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau sekarang dibilang angkatan pertama siapa? Ya mungkin nggak ada angkatan pertama. Mungkin nggak ada angkatan pertama. Mungkin nggak ada angkatan pertama karena ya nggak ada angkatan kedua gitu. Oh iya. Saya bingung juga sih soalnya. Berarti kalau secara historis nih, angkatan Galunggung, angkatan Lombok itu mungkin bisa disebut orang-orang yang ngedobrak kali ya. Orang-orang yang datang karena satu momentum besar. Lalu mereka berkumpul menginisiasi satu gerakan yang akhirnya nyiptain bareng-bareng Abang nyiptain satu angkatan pertama untuk diklat. Bisa dibilang gitu nggak? Support ya, support dari angkatan-angkatan terdahulu untuk kita menyelenggarakan diklat sesuai dengan mekanisme penerimaan anggota KSR. Gitu. Dan angkatan-angkatan terdahulu pun aktivitasnya itu setelah mereka terjun ke bencana, kemudian mereka ada di lomba, itu aktivitas mereka memang pembinaan kepada PMR. Oh, memang gitu. Aktif terus-terusan, nggak cuma satu momentum itu doang. Enggak. Mereka juga aktif melatih PMR. Ya karena saya ya termasuk yang dilatih langsung ya oleh angkatan yang tadi itu. Oh, yang angkatan Galunggung, yang sempat angkatan yang Lombok, ya kan. Terus dilatih oleh beliau-beliau lah. Oh, gitu. Makanya luar biasa gitu mereka. Angkatan Galunggung itu siapa aja itu Bang? Masih ingat gak salah seorang atau angkatan Lombok? Galunggung dulu apa Lombok dulu deh? Galunggung dulu saya masih SD. Oh. Masih SD, ada dulu itu sampai ke Tangerang juga kan. Pada saat itu? Belum lahir. Belum. Abang masih SD? Ayah saya mungkin sama masih SD juga. Iya. Angkat yang saya tahu, yang saya ingat ya ada Kak Haris Yasin, atau Kang Bayu ya. Kemudian ada Pak Dadan Hidayat, beliau masih ada. Kemudian ada Kak Sobli. Kemudian siapa lagi ya? Itu yang diingat itu ya. Ada yang ibu-ibunya kalau nggak salah Ibu Tri Erwintari kalau nggak salah. Berangkat mereka ke Galunggung itu. Iya. Terus angkatan Lombok masih ingat nggak? Angkatan Lombok itu ada Kak Suharja ya. Kemarin ya. Abah Harja ya. Saya udah lama banget ketemu dia. Ketemu sih harusnya. Ada Abah Harja, kemudian
beberapa yang lain lah, karena itu kan kita bergabung dengan kontingen PMI daerah Banten. Oh gitu. Iya, gitu. Gabung, akhirnya abang nih di satu momentum gabung ketika lomba, terus ya lomba di Jawa Barat. Karena ini disebut angkatan-angkatan bencana lah kalau itu. Ada momentum, momentum bencana. Abang pernah ngerasain bencana nggak? Selama abang di Bandung? Iya. Yang paling diingat itu bencana di mana itu? Kalau untuk di Kota Tangerang, ketika masih bergabung di relawan ya, itu kita buka posko di daerah Tiga Raksa kesana itu ya, yang daerah banjir itu. Oh iya. Saya lupa nama lokasinya. Kita buka posko. Di Mustika bukan? Bukan Tiga Raksa, bukan Tiga Raksa, Balaraja. Oh, Balaraja ke arah Kresek. Mana ya itu ya? Pasir Tampo kalau nggak salah. Oh iya. Daerah situ, itu kemudian ya kalau di Kota Tangerang sendiri ya, karena kan waktu itu kita memang luas banget ya, wilayah kerja kita kan, itu luas banget. Terus kalau untuk setelah saya bergabung di PMI Kota ya, itu memang penanganan ya bencana di kota ya terjun langsung karena memang pada saat itu udah jadi kepala markas. Oh, jadi kepala markas. Kemudian untuk penanganan bencana yang saya terlibat pasca bencana tsunami di Aceh. Abang berangkat ke Aceh itu? Berangkat ke Aceh beberapa kali kegiatan. Kemudian untuk yang bencana Jogja, itu juga kita menurunkan relawan di sana, khusus yang dari Kota Tangerang. Masih ada DKSR-nya sekarang masih ada pelaku yang Jogja. Kalau buat buat abang ya, kadang-kadang bencana begitu tuh, itu cerita di masa lalu aja kan. Itu jadi pelajaran buat gua aja nih, misalkan begitu. Tapi buat temen-temen nih yang di PMR sekarang di KSR, itu tuh bisa jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi tuh mau nanya sebenarnya di situasi dalam misalkan Aceh, abang berangkat ke sana, kan dengar beberapa relawan yang tim pencari jenazah ya, yang ketemu jenazah akhirnya tangannya ditarik, tangannya putus, yang segala macam. Itu abang ngerasain begitu nggak? Saat itu saya tidak diberangkatkan di tim itu, jadi saya yang memberangkatkan relawan-relawan. Jadi saya harus fokus di Tangerang ya, karena kita juga menghimpun ya kan, menghimpun donasi, kemudian konsentrasi juga untuk pengiriman relawan. Jadi menyiapkan mereka untuk berangkat kan, karena tidak hanya skill, tidak hanya kemampuan teknis, tapi juga mental. Iya, mentalitas juga perlu banget. Psikologi, itu perlu banget. Jadi kalau saya berangkat ke Aceh itu pasca. Jadi paskanya jadi programnya program rehabilitasi. Jadi sudah tidak ketemu lagi tuh. Dengan yang tim-tim itu. Dengan tim itu. Jadi karena memang kita sudah fokus kita lebih ke pemberdayaan SDM. Yang ada ya kan, yang tersisa lah karena relawan-relawan itu kita lebih ke pemberdayaannya. Gitu. Berarti sedikit banyak abang pun bisa nggak nyeritain keadaan pada saat itu kan udah pasca ya? Otomatis semuanya udah lumayan kembali seperti biasa. Tapi dalam situasi itu Aceh itu seperti apa yang abang lihat? Pada saat itu semua kegiatan aktivitas relawan dan pembangunan di Aceh itu ada satu badan yang menyelenggarakan ya, BRR kalau nggak salah. Iya. Gitu. Apa itu BRR? Saya lupa nih. Nanti kita cari deh. Nanti tolong dicari. Ada situ. Jadi kami berangkat ke sana itu memang atas programnya PMI. Programnya Palang Merah dan semua kegiatan-kegiatan dari organisasi itu dilaporkan ke itu tadi ya, ke badan yang menyelenggarakan rehabilitasi di BRR itu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Mudah-mudahan benar ya, coba di googling deh. Coba di googling coba BRR itu apa. Nah jadi karena kita di PMI ya, otomatis yang kita berdayakan adalah pertama relawan PMI.
kemudian yang kedua masyarakat. Oh, masyarakat. Jadi ada masyarakat juga yang kita berdayakan. Khususnya kalau saya berangkat itu lebih kepada tadi yang kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Oh iya. Gitu. Berarti abang lebih ke wilayah administratif dan pemberdayaan relawan ya, Bang? Pemberdayaan relawannya. Oh, gitu. Seperti itu. Selain di Aceh, di mana, Bang? Selain yang secara Aceh, langsung terjun ke lapangan gitu. Ke lapangan. Ada banyak program kan PMI. Oh iya. PMI itu paling banyak program. Ada dulu program flu burung. Oh iya. Iya kan? Marak banget tuh. SD saya itu. Flu burung itu kita dapat support dari Palang Merah Amerika. Nah, kita juga menyelenggarakan kegiatan flu burung di Kota Tangerang. Nah, kebetulan kita ini dievaluasi program kita itu oleh Palang Merah Amerika dan kita ada kegiatan evaluasi itu ya di Aceh juga karena base campnya Palang Merah Amerika itu di Aceh. Oh iya. Kemudian kita evaluasi di Lampung, kemudian kita juga kayak semacam belajar bersama ya untuk penanggulangan pandemi flu burung itu. Ya itu tadi di Aceh, kemudian ada di Lampung karena yang menjadi daerah-daerah yang disponsori oleh Palang Merah Amerika. Gitu. Main banyak juga berarti ya, Bang, pengalaman. Alhamdulillah. Berapa tahun kira-kira berarti kalau dihitung di PMI? Dari mulai mana? Dari mulai PMR sampai sekarang? Iya. 37 tahun. 37 tahun, ya Allah. Ya. Umur saya juga belum nyampe 37 tahun. 85. 85. Sekarang 2022. 2022. Ya, segituan. Segitu ya. Lumayan banget ya. Itu kalau dijadiin anak udah punya cucu itu, Bang. Sudah. Alhamdulillah. Abang kan aktif dari dulu di PMI 37 tahun, bukan waktu yang sebentar ya, Bang. Iya, walaupun secara sekarang ini ya status saya sih masih merasa sebagai relawan. Merasa. Tapi nggak tahu kalau masih diterima apa. Masih dong, Bang, masih. Saya masih merasa sebagai relawan, walaupun aktivitas saya tidak hanya di relawan PMI. Ya. Oh iya. Jadi sekarang kebetulan saya pernah bertugas di BNN. Oh, sekarang tugas di BNN? Pernah. Oh, pernah. Jadi sekarang ya saya juga bersama dengan teman-teman yang lain itu menjadi relawan anti narkoba. Oh, mantap. Gitu. Gimana itu, Bang? Jadi relawan anti narkoba itu abang sebagai apa? Mengedukasi kah atau gimana? Jadi saya ada sedikit pengetahuan tentang BNN karena pada saat di BNN kebetulan pekerjaan saya di bidang P2M itu ya. Saya agak lupa ingat cerita P2M itu penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang saya lakukan memberikan sosialisasi ke masyarakat secara langsung ya, Pak? Iya, secara langsung. Kemudian ada komunitas-komunitas ya kan yang kita berdayakan untuk mereka bersama-sama dengan kita nih di BNN memerangi narkoba lah. Seperti itu. Kalau tadi abang berkarir nih 37 tahun, akhirnya pindah ke dalam satu instansi jadi PNS lah. Abang tuh pernah ke instansi mana aja kalau boleh tahu? Dan sebenarnya berguna nggak sih ilmu PMI itu di instansi yang abang geluti sekarang? Jadi 2010 saya PNS, instansi pertamanya di Dinas Sosial. Tahun berapa itu? 2010. Oh, 2010. Lengser ke Dinsos? Di Dinsos. Karena pada saat itu mungkin karena background saya relawan ya, PMI, jadi untuk ngurusin urusan sosial udah biasa. Gitu. Udah biasa. Ya, saya nikmati lah. Terus yang setelah dari Dinsos, 2015 saya ke BPBD. Oh, dari Dinsos ke BPBD? Lumayan jauh ya? Apa enggak juga sebenarnya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena
balik lagi background dari PMI-nya. Oh, yang dilihat background PMI-nya? Background PMI-nya. Kemungkinan pimpinan itu melihat background PMI. Jadi karena waktu itu di Kota Tangerang baru terbentuk BPBD. Oh ya. Nah, saya ditempatkanlah di BPBD, ya kan. Dan kepake banget ilmu yang dari PMI. Udah nempel terus? Iya, saya aplikasikan langsung gitu kan. Karena pada saat saya di PMI, kursus spesialisasi yang saya ikuti itu adalah manajemen bencana. Dari manajemen bencana kemudian ada spesialisasi materi SPIR. Sempat dapat SPIR ya? Belum sih. Cuma aja. Ya, SPIR. Nah, kemudian dari 2 tahun saya di BPBD. 2 tahun. 2 tahun di BPBD terbentuk BNN di Kota Tangerang. Oh, BNN. Ya, tahun 2017. Oh. Jadi 2017 saya ditempatkan di BNN. Nyambung nggak sih dari BPBD ke BNN? Nggak nyambung. Enggak, ya. Tapi background dari PMI sekali lagi bisa membuat saya lebih mudah beradaptasi, kemudian melaksanakan tugas-tugas saya di BNN. Oh iya. Tugas saya di BNN itu untuk penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, ya kan? Nah, 2 tahun saya ditempatkan di BNN. Saya ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan, bidang hubungan industrial dan jam sostek. Jadi yang ngurusin perselisihan buruh, ya kan? Yang ngurusin pengupahan. Besok deh masa ya. Nyambung nggak? Nggak nyambung sebetulnya. Tapi sekali lagi basic kita sebagai seorang relawan yang memang sudah terbiasa ya di tempat yang seperti apapun, ya ketika kita dimutasi atau kita ditempatkan, diamanahkan oleh pimpinan untuk menempati posisi-posisi itu, kita mungkin dengan mudah beradaptasi, karena kita tinggal mempelajari tupoksinya apa sih. Kalau soal hubungan dengan organisasi, ya kan, dengan organisasi terkait lah, kemudian berhubungan dengan masyarakat, kan perbedaannya masyarakat yang dihadapinya kan kelompoknya kan. Kalau di Disnaker saya kelompoknya berarti kelompok perusahaan, kelompok pekerja, serikat pekerja. Karena kita sudah terbiasa di organisasi, ya kita dengan mungkin untuk adaptasi nggak akan terlalu lama. Berarti emang sebenarnya secara mindset dan mentalitas tuh PMI itu didapatkan dari relawan. Iya. Benar-benar dibentuk gitu berarti. Betul. Makanya kalau sekarang masih ada teman-teman anak-anak muda ya kan yang terjun aktif di dunia kerelawanan apapun bentuknya, saya angkat topi. Angkat jempol ya. Iya. Karena bisa jadi nggak bisa diremehkan lagi ya. Tidak bisa diremehkan. Iya. Coba tadi tanyain, Bang. Selama 37 tahun Abang di Palang Merah, apa yang bisa bikin Abang bertahan selama itu? Iya. Selain karena tugas Abang dan segala macam, pasti ada satu sisi di mana, wah kayaknya ini deh tadi gitu. Passion ya. Passion itu saya lebih ke sosial. Lebih ke sosial. Jadi saya ada rasa kalau dibilang ada kepuasan ketika kita sudah bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, apapun bentuknya, apapun bentuknya, ada kepuasan yang mungkin ngapain sih lu capek-capek gitu, lu harus begadang ya kan, lu harus ke daerah bencana, lu harus macam-macam, merelakan waktu kita yang nyaman untuk orang lain, sementara keluarga kita juga butuh perhatian, gitu. Makanya kan kadang-kadang tadi sebagai relawan ya Bang, ada beberapa pertanyaan teman-teman, misalkan ngapain sih jadi relawan itu, apa nikmatnya segala macam. Bahkan teman-teman di markas kalau ada panggilan ambulans itu tengah malam pun berangkat segala macam kan. Apalagi kemarin pas Covid kita jemput jenazah dan segala macam. Cuma yang tadi itu Abang bilang itu karena ada kepuasan buat kita, karena membantu orang lain itu buat kita kayaknya jadi kebutuhan psikis ya buat kita kan. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun atau berapa bulan kita sama sekali nggak nemuin kepuasan itu, kayaknya gimana gitu rasanya, malah jadi edik buat kita. Kalau lo gimana tuh? Mungkin lebih kepada awalnya memang kita ada doktrin doktrin bahwa
kemanusiaan, prinsip kemanusiaan tidak membedakan. Nah, mungkin awalnya dari situ, sehingga kemudian terbentuklah kita karena proses yang panjang ya, pembinaan di PMR, kemudian di KSR, kemudian terjun langsung di kepengurusan, di mana tanggung jawab kita juga untuk melakukan pembinaan pada PMR, pada KSR. Kemudian tanggung jawab kita kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membantu meringankan. Akhirnya selalu kepikiran oleh kita bagaimana sih, apalagi yang harus kita bisa berikan kepada masyarakat, inovasinya apalagi, kita bisa bekerja, bermitra dengan siapa lagi untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita. Gitu. Abang dari PMR jadi KSR, terus setelah itu jenjang karir abang tuh di PMI jadi apa aja tuh bang? Kayaknya 37 tahun nggak mungkin banget tanpa jenjang karir ini. Apalagi jadi kepala markas juga tadi. Setelah jadi formatur dan pengurus. Ya, pengurus PMI itu di Kabupaten, wakil sekretaris. Yang kalau nggak salah ya, 9397. 9397. Ya, kemudian kepala markas PMI Kota Tangerang itu 2002 sampai di 2009 atau 2009 2010 kemudian sekretaris di PMI Kota Tangerang. Sebelumnya sempat wakil sekretaris PMI Provinsi Banten. Di Provinsi Banten justru. Sempat wakil sekretaris. Gitu. Tahun berapa itu bang? Waduh, ya di antara 2000-an. Pokoknya kepengurusan PMI Provinsi Banten pertama. Jadi tadi potong. Berarti abang itu mengalami perpindahan dari kabupaten ke kota. Kemudian terus PMI Provinsi Banten terbentuk. Jawa Barat ke Provinsi Banten. Jawa Barat ke Provinsi Banten. Saya di pengurus PMI Provinsi Banten. 2 kali abang ngalamin itu gimana bang rasanya? Dari kabupaten jadi ada 2 kota, jadi kota, dari Jawa Barat terus akhirnya ada Banten, gimana itu bang? Saya sih pribadi ini perjalanan yang saya syukuri ya, karena saya ada di history itu, saya ada di sejarah itu. Intinya saya mengalir, saya berusaha untuk bisa mengemban amanah karena ini berat, ya kan. Saya berusaha. Kalaupun memang ada kekurangan ya, yaitu saya sadari sebagai kelemahan saya pribadi ya, tidak bisa mungkin secara optimal melakukan pembinaan, memberikan pelayanan kemanusiaan, gitu kan. Tapi saya bersyukur bisa ada di ada dari jenjang historis itu ya. Iya, ada perjalanan di itu. Perjalanan itu. Saya bersyukur ada di histori itu. Prosesnya panjang. Ada intrik-intrik segala macam yang begitu-gitu lepas nggak bang? Apa ini dengan kenetralannya aja? Iya. Ini sih boleh dijawab, boleh enggak sih sebenarnya? Kalau saya sih mengesampingkan ya, saya mengesampingkan yang pasti bahwa PMI sebagai lembaga kemanusiaan itu kiprahnya itu harus tetap dirasakan oleh masyarakat. Siapapun yang ada di dalamnya. Tetap dengan misi ya, misi kemanusiaan yang utama itu tetap harus dikedepankan. Gitu. Yang ini boleh juga dijawab, boleh enggak? Kan ada kabupaten, ada kota, terus ada Tangsel nih. Abang ngikutin perjalanan itu. Kalau Tangerang Kota ada kabupaten, abang tadi kan udah jelasin. Kalau Tangsel gimana prosesnya? Waktu itu saya nggak ngikuti saya nggak ngikuti proses Tangsel, karena ya mungkin ya tadi ya udah aktivitas saya juga sudah tidak di provinsi kan, jadi nggak tahu lagi. Kemudian di Kota Tangerang saat itu mungkin juga fokus fokus di Kota Tangerang, jadi saya tidak ngikuti sih. Tidak mengikuti untuk apa yang terbentuknya PMI Tangsel ya. Gitu. Kalau lari agak lebih jauh, ada nggak bang latar belakang abang yang dari kecil yang ngedorong abang jadi relawan atau jadi suka hal-hal sosial, yang nge-trigger abang, wah kayaknya sebenarnya passion gue nih, senang banget sama kegiatan-kegiatan sosial, ada nggak? Cerita-cerita di masa kecil gitu. Ya mungkin kalau triggernya gitu ya, triggernya ya itu tadi
Triggernya ketika ada apa ya? Kalau boleh dibilang begini sih. Ketika saya dikenalkan oleh PMI, klik. Oh, langsung. Ya. Oh, gitu. Klik. Ini kayaknya gua nih. Gitu. Oh, iya. Ketemunya di situ. Ketemunya di situ. Ketemunya di situ. Ini kayaknya gua. Makanya dari PMR di SMP, saya ke SMA, ikut PMR, saya kemudian aktif menjadi relawan, KSR, kemudian dapat amanat kan, jadi pengurus PMI, dapat amanat juga di tim formatur PMI Kota Kabupaten. Nah, jadi saya sih lebih kepada kliknya itu gitu. Di SMP itu, di kelas 3 SMP itu? Iya. Oh, langsung jatuh cinta aja. Langsung jatuh cinta. Jatuh cinta pada pandangan pertama. 37 tahun. Abang juga pernah jadi ini ya? Pernah jadi pelatih dan segala macam. Ya itu tadi. Sertifikasi pelatih mungkin sayang kalau ditanya. Lu ngelatih punya sertifikat enggak? Enggak. Ya. Karena pada zaman itu belum. Karena pada zaman itu memang belum ada diklat pelatih. Mungkin ada diklat pelatih, tapi saya tidak ikut diklat pelatih. Oh gitu. Pada saat itu ada diklat pembina PMR. Nah, karena saya pengurus, saya yang menyelenggarakan. Gitu kan. Nah, itu karena memang di PMR itu kan ada pembina PMR-nya yang harus kita orientasi kan. Oh iya gitu. Betul. Kalau abang sekarang merhatiin nggak polanya PMR, karena abang kepala markas pun ikut langsung untuk memperhatikan itu kan. Abang ngelihat nggak pola-polanya zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya atau kesamaannya apa? Ada nggak bang? Perbedaannya deh, karena kan abang mengalami dari tidak ada HP, HP sulit sampai akhirnya sekarang teknologi juga ini banget berkembang banget. Oke. Ada. Jadi kita lihat perbedaan generasi ya. Kalau sekarang kan kita menyebutnya generasi milenial dan zilenial. Ya kan ini dua generasi yang memang hidup sudah pada zamannya teknologi. Iya betul. Ya, zamannya IT. Sementara kami pada saat itu kami termasuk yang beruntung karena zamannya mesin tik saya masih ngalamin. Mesin tik. Ya kan? Nggak ngalamin. Enggak saya. Ketika masuk ke komputer saya ngalamin juga. Jadi apa yang dialami anak-anak milenial itu saya sempat ngalami juga. Nah, karena kami di zaman itu, boleh nggak sih sebut angkatan kolonial? boleh bang. Generasi X lah ya mungkin. Bisa. Apa generasi Y? Enggak. Coba ada generasi apa tuh? Ada. Umumnya kolonial. Umumnya kolonial deh. Ya, jadi yang membedakan itu kita dulu itu selalu apa ya? Nggak ada alasan misalnya. Kalau sekarang kan anak-anak di mana lu OTW padahal baru mandi atau baru bangun tidur. Kalau dulu kita kumpul di alun-alun jam 9. Jam 9 kita udah di tempat. Udah di tempat. Nggak pakai acara. OTW nunggu lah gitu ya. Kalaupun ada itu kayak penyesalan itu luar biasa karena apa? Ngumpulnya anak-anak dulu itu kalau udah terlambat 1 menit satu seri. Satu seri itu 10 kali push up. 2 menit 2 seri. 20. 3 menit 3 seri. Kalau 1 jam 60 seri berarti lumayan banget ya. 600. Dan itu pasti itu. Makanya dulu itu kita kayaknya lebih menghargai waktu. Iya betul. Kita menghargai waktu. Zaman dulu tuh nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Kita hanya mengandalkan angkot. Iya, transportasi umum segala macam. Lumayan. Kalau abang yang tadi belum selesai tuh. Menurut abang PMR itu sekarang gimana tuh? Oh iya. Karena abang tuh mulai dari PMR kan? Iya, mulai dari PMR. Perbedaannya pada waktu abang dilatih atau dibina sama siapa pelatihnya, masih inget nggak? Pelatih pertama saya Kak Haris Yasin. Masih ada orangnya? Masih ada orangnya. Respect. Nanti harus diundang. Iya betul. Harus diundang. Respect banget. Gitu. Kalau abang 37 tahun berarti dia udah hampir 40 tahunan jadi relawan. Lebih. Oh, masih ada? Yang dia relawan Galunggung kan. Oh, dia relawan Galunggung itu. Oh iya. Bisa disebut angkatan pertama lah di kabupaten. Bisa dibilang seperti itu. Bisa. Gimana bang pesannya? Ada nggak buat
apa namanya perbedaannya dan segala macam. Ya, kalau perbedaan sekarang sih sebetulnya harusnya PMR sekarang itu lebih apa ya, lebih punya inovasi, lebih kreatif, ya kan, karena memang sangat memungkinkan, ya kan, medianya sudah sangat mendukung, ya. Sementara yang pengetahuan dasarnya tentang kepalang merahan itu jangan dilupakan. Life skill itu perlu, ya, seperti kemampuan pertolongan pertama itu sangat perlu. Kemudian kemampuan perawatan keluarga ini juga life skill yang saya pikir kalau pertolongan pertama itu mungkin banyak organisasi mengajarkan, tapi yang namanya perawatan keluarga itu enggak. Enggak. Saya nggak ngelihat ada program perawatan keluarga diajarkan di organisasi lain. Yang lain. Kemudian pengetahuan tentang kebencanaan, ya itu kita kan korban gitu ya. Walaupun nanti disesuaikan ya. Kalau zaman saya dulu kan latihan P3K itu dengan cara yang cukup heroik ya, bikin tandu, ya kan. Kemudian kalau sekarang anak-anak perlu nggak diajarkan bikin tandu? Perlu. Masih tetap perlu karena itu untuk mengasah, mengasah ya kepekaan, kerjasama. Gitu. Walaupun sudah ada tandu darurat, kita nggak pakai lagi misalkan untuk mengcover satu event misalnya tugas gitu ya, kita nggak perlu bikin tandu darurat karena memang udah ada tandu yang permanen, ya kan, itu perlu. Jadi walaupun sudah ada teknologi, walaupun sudah ada peralatan yang tersedia, tapi skill basic yang bisa merekatkan mereka, membuat mereka menjadi akrab, membuat mereka punya kerjasama yang baik, chemistry gitu kan. Kalau anak sekarang kan chemistry-nya nggak dapet gitu ya. Banyak kan orangnya apatis, terserah deh gitu. Karena itu tadi mereka sudah asik dengan dunia yang ada di tangan mereka. Iya betul. Nah sekali waktu memang perlu dikurangi penggunaan handphone itu untuk mereka juga bisa berinteraksi. Iya betul. Wajibkan saja ketika udah masuk nih ke dalam sesi latihan PMR, handphone ditaruh, matikan handphone, semuanya nggak ada yang pegang handphone. Itu perlu. Jadi interaksinya dapat, chemistry-nya dapat, keakrabannya dapat, kenal lebih dalam lagi itu dapat. Apalagi kalau tandu darurat nggak selamanya kita bawa tandu kan. Kalau kegiatan pribadi terus ada terjadi sesuatu, kalau kemampuan itu ada sangat membantu, sangat membantu gitu. Ini Bang kebetulan tuh dia juara tandu nasional apa provinsi waktu PMR-nya, jago dia. Tapi secara universal Bang, Abang punya pesan nggak buat relawan-relawan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, atau lebih luas lagi se-Indonesia? Ada nggak? Iya, pertama saya sangat mengapresiasi dan sangat menghormati teman-teman yang memang saat ini masih berstatus sebagai relawan, ya kan. Nah, pesannya apa? Ya satu pesan saya, semangat kerelawanan itu nggak semua orang punya. Jadi tetap dijaga semangat kerelawanannya yang betul-betul relawan. Yang benar-benar relawan. Yang benar-benar relawan. Itu aja, tetap jaga semangat kita sebagai seorang relawan. Mantap. Ada lagi? Cukup. Kalau kalau tadi sering bilang ke teman-teman itu gini, kalau aku dan kamu menjadi kita, percayalah perjuangan ini akan jauh lebih indah. Kalau tadi biasa ngomong ke teman-teman itu gitu. Kalau menurut tadi gini Bang, kalau dari angkatan Abang yang angkatan kolonial, tadi yang milenial, Abang kita tuh masih butuh yang namanya wejangan, masukan dan segala macam dari angkatan-angkatan Abang. Kita orang yang sekarang yang Abang tadi bilang pengetahuannya sebenarnya sudah lebih gampang, cuma secara attitude kadang-kadang kita juga karena punya dunia sendiri jangan jadi sangat-sangat kurang kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin gitu aja sih Bang. Gitu. Ada lagi Bang yang sampai? Iya, saya setuju bahwa menghormati senior. Dalam hal ini saya bukan berarti senior itu harus dihormati. Iya betul. Itu berarti kita tidak menghilangkan sejarah. Iya betul. Itu sih. Lebih kalau saya sih lebih kepada sejarahnya dan penghormatan kita ya sebagai junior kepada pendahulu-pendahulu kita. Jangan sampai kita lupa sejarah. Jangan sampai kita lupa sejarahnya. Apalagi menghilangkan sejarahnya. Iya betul.
Nanti Bang kita kulik. Kalau boleh disebut terakhir nih Bang, Ketua Palang Merah pertama di Kabupaten Tangerang masih ingat gak siapa? Yang saya ingat itu mulai Pak Yusuf Budiana Tanu. Pak Yusuf Budiana Tanu. Terus yang diingat siapa lagi? Kabupaten ya. Haji Utar Sutarya. Haji Utar Sutarya. Masih ada orang-orangnya? Yusuf Budiana Tanu sudah almarhum. Haji Utar Sutarya masih. Kemudian Firdaus Fahmi masih. Kemudian yang saya tahu juga Dr. Hani. Dr. Hani. Setelah Dr. Hani lupa ingat. Saya nggak tahu lagi. Kalau yang sekarang saya tahu. Pak Soma aja. Tadi ada di depan. Kalau angkatan pertama, kalau kita sebut Galunggung itu angkatan pertama, berarti yang abang ingat tadi siapa aja? Kak Haris Yasin. Kak Dadang Hidayat. Kak Sobli. Kak Sarjana. Kak Sarjana. Oh, walaupun misalkan dia nggak kuliah tetap sarjana dia. Tetap sarjana. Oh, iya. Nama saya. Kemudian ada Kak Tri yang perempuannya. Kemudian itu Kak yang tadi. Yang Galunggung. Kemudian yang di Lombok itu ada Kak Harja, ada Kak Jen. Itu ya. Terus kalau yang cewek-ceweknya juga ada sih, tapi saya lupa ingat ya. Tahun yang lalu. Kalau yang di angkatan abang? Angkatan saya itu ada saya, Yudi, Saman, Sandi, terus Agus GP, ada Jainal. Banyak. Di bawahnya masih ingat nggak? Di bawah abang? Di bawah itu ada Seno, Irfan, Meti, Kinoy kalau nggak salah. Kinoy. Kalau nggak salah Kak Kinoy. Masih aktif ya Kak Kinoy di sini? Masih ada. Ya? Masih ada dia. Di bawahnya baru ke Bang Otoy nih. Iya. Oh, baru ke Bang Otoy. Otoy Budi. Siapa lagi tuh? Waktu kesininya kita bisa sinkronkan lah di sini segala macam. Oke, gitu aja kali Bang. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama. udah nyempetin waktunya. Maaf kita ngerepotin segala macam. Oke, jangan lupa like, share, and comment, subscribe PMI Kabupaten Tangerang. Mantap. Terima kasih Abang Agus. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan itu cerita Abang Agus di masa lalu. Boleh dibilang masa lalu? Boleh. Cerita Abang Agus di masa lalu jadi pelajaran buat kita, punya nilai buat kita dan bisa jadi motivasi buat kita. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya PMI Kabupaten Tangerang. Thank you. Mantap.